Ibu, nama-nama itu mengalir di alam semesta. Kalau tidak ada nama Allah pada diri kita, maka kita sudah mati dari dulu. Ya, kita sudah nggak hidup dari dulu. Jadi mengenal nama adalah mengenal diri. Mengenal nama adalah mengenal diri. Mengenal diri adalah awal dari mengenal Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita simpulkan bagaimana cara mengenal Allah. Karena tadi panjang sekali ceritanya. Cukup dengan kalimat yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli qalbu, ahli ruh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau ingin kenal Allah, kenali dirimu. Kenali diri, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Kalau sudah kenal Allah, orang pun akan kemudian luput, tidak lagi mengenal dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, terutama jamaah Masjid Al-Hidayah, Lipo, Karawaci. Dulu saya pernah ke sana, ke jamaah ibu-ibu ya. Tapi untuk bapak-bapak belum sempat silaturahmi, udah keburu kena pandemi, dan banyaklah ya. Tapi pandemi biarlah pandemi, yang penting kita tetap ngaji apapun caranya, kita tetap memakmurkan masjid, karena masjid bukanlah bangunan. Masjid itu ada di kolbu kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW, kemudian dalam Al-Quran, itu jelas sekali bahwa inti masjid itu adalah tempat mengangkat nama Allah, tempat meninggikan nama Allah. Dan yang disebut masjid hakiki bukan bangunan, karena bangunan itu mengikuti budaya. Masjid kita budayanya ada budaya Persia, ada budaya Eropa, ada budaya lokal. Tergantung kultur yang kita ambil, peradaban yang kita serap. Maka meskipun kita harus mengalah, jangan sedih-sedih amat Bapak Ibu. Masjid yang sebenarnya, masjid artinya tempat mengingat Allah. Tempat mengingat Allah yang sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Maka bawalah masjid kemanapun, bawa spirit masjid mengingat Allah kemanapun. Baik Bapak Ibu, supaya walaupun kita jauh, biar koneksi hati ada sesama kita, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati, pikiran, dan batin kita untuk menerima kajian ini, dan kita pun, saya pun diridhai oleh Allah, dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu, kajian kita akan didasarkan kepada surat Muhammad ayat 19. Jadi tema mengenal Allah diambil dari ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang dituju, tiada yang dicintai, tiada yang kita cari kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara yang mengasihi Allah, perintah ini kemudian diterjemahkan oleh imam kita, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Beliau menukil ayat ini lalu mengatakan dalam judul babnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru berbicara, berilmu dulu baru beramal. Karena ilmu adalah amal yang sebenar-benarnya amal. Di mana letaknya ilmu? Ilmu itu terletak fi sudur al-alim, di dada orang yang alim. Dada itu bukan dada ini, dada itu bahasa Arabnya sadar. Sudur jamak dari sadar, sadar artinya sumber. Maka ketika disebut dada, kita tidak terjemahkan dada yang fisik, tapi yang dimaksud adalah sumber dari spirit hidup kita di dalam tubuh ini. Apa kata Allah? Fa'alam.
ya, surat Muhammad ayat 19. Silakan kalau sempat di rumah dilihat ya. Fa'alam, ini perintah. Maka ketahuilah. Ya. Surat Muhammad, enak sekali ngafalnya, surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah, ini perintah. Kalau Allah memerintah dalam Al-Quran, ada satu kaidah yang disepakati oleh ulama kita, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, ini pada dasarnya ya, ada nanti yang di luar dasar itu. Pada dasarnya perintah itu wajib. Maka kita kemudian memenuhi panggilan Allah, perintah Allah mengatakan, maka ketahuilah. Mengetahui itu tentu dengan belajar. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah kemudian mengatakan, la yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang ya'lamun. Ya'lamun itu kata kerja dari jamak plural, mereka yang tahu, mereka yang belajar tahu, mereka yang mencari tahu, dan orang-orang yang tidak tahu. Perbedaan kita di dunia itu adalah perbedaan ilmu. Adapun turunannya harta, rumah, itu turunannya buah daripada si ilmu tadi. Karena orang berilmu dalam bab keagamaan, maka dia punya darajah, punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan manusia dalam bab keagamaan. Jika ada orang punya ilmu dalam bab misalnya dia seorang ahli militer, dia seorang polisi, maka orang yang berilmu biasanya dia naik kedudukannya. Begitu juga orang yang berilmu dalam bab perdagangan, usaha, dia biasanya akan memimpin, akan mengguide, akan minimal menjadi manajer lah, apapun itu. Dan selanjutnya. Jadi perbedaan kita di dunia, bahkan di akhirat, itu adalah perbedaan ilmu. Bedanya apa? Di dunia, ilmu yang kita ketahui, yang kita ilmui adalah ilmu yang bersifat empirik atau materi. Ya. Objeknya adalah mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan di dunia. Adapun ilmu di akhirat, tentu ilmu tentang maqamat di surga dan mengenal yang punya surga. Bapak Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, jamaah Masjid Al-Hidayah, untuk mengenal itu, maka ada alatnya, ada perangkat, dan perangkat itu dalam diri kita. Kenapa hari ini ada orang ateis, ada orang agnostik, apapun namanya, itu karena tidak mau membuka pikirannya untuk masalah yang ini. Dulu ada namanya kaum sofis, ya, sofostaiyah kalau bahasa Arabnya, kelompok yang meragukan semua hal. Sekarang berkamuflase, bermutasi seperti virus, ya, menjadi aliran-aliran yang mengingkari ada Tuhan, adanya Allah pencipta alam semesta. Apa yang dikatakan oleh para ulama kita? Nah, saya akan menyebutkan beberapa inti-inti dari penjelasan Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqiz Minad Dhalal, ya. Kalau Bapak Ibu sempat silakan dicari, ini kitab sudah diterjemah ya oleh beberapa penerbit saya lihat, dan penerbitnya bagus. Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali sudah menjadi profesor di suatu kampus namanya Nizamiyah di zamannya. Beliau wafat tahun 505, itu masih membutuhkan pencarian. Maka beliau mengalami beberapa fase-fase luar biasa. Disitulah beliau kemudian menemukan bahwa ilmu ini dapat diketahui dan dapat dihasilkan dengan beberapa perangkat. Perangkat ini akan menentukan apa yang didapat. Beliau membagi 4, dan itu 4 itu mulai dari bawah. Ilmu yang paling dasar disebut dengan ilmu hissi, ilmu yang diperoleh dengan perangkat hissi. Hissi ini, Bapak Ibu, saya melihat, saya tahu. Bapak Ibu dengar, sekarang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu tahu. Kalau saya kemudian sentuh, oh berarti barangnya ada. Kalau tercium, berarti kemudian, oh ini bendanya ada. Kita kalau misalnya masuk ke rumah, kita mencium bau rendang, bau sop, oh berarti ada yang masak sop. Nah, ini namanya
ilmu yang didapatkan berdasarkan panca indera. Ya. Jadi bahasa kerennya hissi atau empirik, bahasa kitanya panca indera. Nah, orang-orang yang mengatakan Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada pasti terlihat. Kalau ada, kenapa dibiarkan orang kena pandemi? Nah, ini kata-kata yang sangat lucu ya. Yang buat pandemi siapa ya? Yang menskenariokan pandemi siapa? Mana ada virus itu terjadi tanpa campur tangan manusia? Tidak ada namanya suatu kejadian di dunia ini kecuali ada campur tangan kita. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang ini terjebak pada ilmu namanya ilmu hissi, ilmu yang berdasarkan hanya panca indera, dan ini ilmu paling rendah, ilmu yang didapat dengan perangkat paling rendah. Ya, betapa banyak di dunia ini yang kita nggak bisa lihat, tapi dia ada, bisa dilihat dengan mikroskop. Jika ada alat mikroskop untuk benda-benda yang kecil, bahkan virus itu bisa dilihat dengan alat yang canggih, makhluk-makhluk mikroba, apalagi hal-hal yang tidak empirik itu. Namun mereka terjebak dan mengatakan bahwa yang ada itu mesti empirik, bisa dilihat, bisa didengar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ bahwa ada orang yang sudah mulai naik. Nah, anak kecil itu ilmunya ilmu empirik panca indera. Tapi anak kecil sudah mulai berpikir ya. Ketika dia mulai anak-anak remaja, maka dia mulai menggunakan akalnya. Nah, orang-orang yang belum percaya Tuhan lalu mengadunya dengan panca indera, dia akalnya belum dia maksimalkan. Maka cara mengenal Allah yang kedua itu adalah dengan cara menggunakan akal. Nah, dalam Al-Quran, semua lafaz akal itu kata kerja. Bahkan dikatakan ketika orang masuk ke dalam neraka, dalam surat Al-Mulk ayat 10, ya, apa kata mereka, ahli neraka, "Lau kunna nasma'u au na'qilu, ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami, kata penduduk neraka, mau mendengar nasma'. Nasma' ini tadi panca indera. Au na'qilu, atau kami berakal. Jadi kata berakal itu diabadikan, bahkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian menyesali tidak memaksimalkan akalnya. Na'qilu dalam bahasa Arab ini sangat luar biasa sekali, kata kerja aktif. Maka tidak ada namanya, dulu saya berpikir. Enggak. Berpikir itu selalu. Berpikir itu beda dengan kepikiran. Berpikir itu ada servernya. Ada dua jenis orang berpikir. Ada orang yang berpikir dengan sumber datanya panca indera. Ada orang yang berpikir dengan sumber datanya adalah kolbu. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang menggunakan akalnya cuma dengan panca indera disebut dalam Al-Quran ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka gunakan kecerdasannya cuma untuk memenuhi hasrat-hasrat keduniawian. Ya. Lalu kemudian dalam Al-Quran ada dua ayat yang sangat sering saya ingat. Ya. Tentu ada ayat lain yang semakna. Dalam surah Al-Hajj misalnya, Allah mengatakan afalam yasiru fil ard. Ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu kemudian mereka menjadikan kolbunya sebagai alat berpikir. Ya. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka mempunyai kolbu yang dijadikan server, yang dijadikan alat sumber data untuk mereka berpikir. Nah, ini perbedaannya. Ya. Jadi ada yang menggunakan datanya adalah data empirik, data-data kalau nggak kelihatan ya sudah, kalau nggak tersentuh ya sudah. Tapi ada yang menggunakan hatinya. Nah, hati ini adalah penghubung kita dengan alam yang lain. Bapak saudara sahabat dimuliakan Allah, lalu Imam Ghazali ketika bercerita tentang ini, beliau menyebutkan bahwa dalam bab akal ini ada beberapa ilmu. Disebut dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam, ilmu aqidah. Jadi Imam Ghazali lama di filsafat,
lama di ilmu kalam. Beliau mengatakan ilmu kalam adalah basicnya, ilmu akidah ya. Itu yang jadi perdebatan sekarang, orang debat mengenai Allah bersemayam di langit itu gimana atau tidak pergi gimana, Allah berarah di mana. Nah, ini perdebatan kalam. Ya. Saya rasa Bapak Ibu seumur ini nggak usah berdebat di situ. Yakini saja apa yang Allah turunkan, selesai. Ya. Kemudian di filsafat Imam Ghazali bercerita, saya di filsafat itu mempelajarinya setahun, memurojaahnya, mengkaji kembali, menyimpulkan setahun, lalu kemudian menuliskannya pada tahun ketiga. Itu Imam Ghazali. Ya, seperti orang-orang di kampus kira-kira 3 tahunan. Lalu beliau melihat orang filsafat ini teori saja dengan akal. Betul, di akalnya luar biasa, tapi belum praktis. Cuma, teman-teman perlu diketahui, di antara ilmu filsafat yang dipelajari Ghazali adalah kedokteran. Ada ilmu handasa, arsitek, ada ilmu hisab. Jadi, ilmu kedokteran itu ada ilmu filsafat. Tapi filsafat yang mana? Filsafat terapan. Jika teman-teman bertanya, Ar-Razi itu ngaji filsafat, belajar filsafat, ahli filsafat. Iya, tapi saya filsafat murni. Saya tidak belajar filsafat terapan. Filsafat yang kemudian sudah menjadi ilmu eksak. Ya. Hidup saya bersama hadis Nabi lebih lama daripada hidup saya bersama filsafat. Ya. Saya bersama hadis-hadis Nabi mengabdi sampai sekarang dari 2004 sampai sekarang. Hitung saja berapa tahunnya. Adapun dengan filsafat, saya cuma 5 tahun lah, yang intens. Kemudian waktu saya kemudian jadi dokter, saya sempat mengajarkan dan mendiskusikan beberapa kitab filsafat dan kalam dengan mahasiswa S1, S2 di UIN. Waktu dulu masih mengajar di UIN sampai 2019 ya. Tapi hidup saya sehari-hari, setiap saat, filsafat tidak terlalu banyak kita olah, kecuali hanya menjadi instrumen untuk membaca kitab-kitab yang berat. Ya. Saya lebih banyak dengan hadis Nabi, bahkan Allah takdirkan, Allah gerakkan hari ini, Allah ke saya hadiah untuk bisa mengajar di pusat Quran yang ada di Jakarta, ya, yang ada di sekitar Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Jadi bacaannya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, dan semua ilmu ini ada di tataran ilmu akliyat, akal. Jadi ada ilmu akal yang untuk agama, ada ilmu akal yang untuk falsafah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, filsafat ini tidak semuanya haram. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kemudian sebelumnya ada Maqasid Falasifah, tujuan-tujuan berfilsafat para filosof, itu kemudian membagi bahwa filsafat itu ada yang haram, filsafat itu ada yang makruh, ada yang boleh gitu, ya. Bahkan ada yang hukumnya bisa naik. Misalnya ilmu kedokteran, filsafat kedokteran itu menjadi fardu kifayah di satu negeri. Ilmu filsafat yang berkaitan dengan handasa, arsitek. Maka saya heran teman-teman yang kemudian membenci filsafat, tapi itu menjadi alat dia makan dan hidup di dunia ini. Ya. Dia mengharamkan filsafat, tapi ternyata dia belajar kedokteran, belajar biologi, belajar arsitek, belajar matematika, dan dia kemudian hidup dengan itu. Betapa tidak mengertinya orang ini, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Ya. Maka kemudian Imam Ghazali menemukan apa kelebihan dari ilmu ini. Nah, kelebihan ilmu ini yang luar biasa. Teman-teman, ada orang yang gagal dalam bab akal meskipun dia bergelar, meskipun dia kemudian mempunyai basic yang luar biasa dalam pendidikan. Masih ingat dulu ada Kanjeng Dimas, diikuti oleh seorang yang intelektual, karena orang yang intelek ini melihat si Kanjeng Dimas bisa mengeluarkan duit. Bisa mengeluarkan duit, lalu dia mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya bahwa dia bisa mengeluarkan duit, itu keramat. Tidak, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Imam Ghazali mengatakan begini, nah ini panduan buat kita, supaya mengenal Allahnya lebih utuh. Apabila, kata Imam Ghazali ini ya, ada orang merubah tongkat atau batu menjadi emas. Lalu dia mengatakan, 1 tambah 1 sama dengan 1000. Saya tetap tidak percaya. Yang saya lihat, betul yang saya lihat emas.
Mata saya mengatakan emas. Tapi akal saya mengatakan apa? 1 tambah 1, 2, bukan 1000. Meskipun dia menunjukkan bahwa kerikil bisa menjadi emas, 1 tambah 1 tetaplah 2. Jadi keramat, kejadian luar biasa, magic, tidak pernah merubah paradigma akal. Tidak akan pernah merubah cara berpikir kita. Semoga obrolan saya tidak terlalu berat ya. Walaupun ini memang mukadimah, ini sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa perbedaan yang pertama dan kedua? Kalau ahli agama, dia terjebak pada empirik. Pertanyaannya, mana teksnya, mana dalilnya? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang yang ahli akal. Jadi kalau yang pertama tadi, orang empirik, panca indera, dia butuh dalil yang ada tulisannya, teksnya, ada kitabnya. Sedangkan kelompok yang kedua ini, kelompok ahli akal, dia bertanya dalil, bukan dalil teks, tapi pembuktian secara rasional. Walaupun teks mengatakan apapun, tapi kalau tidak nyambung dengan rasionya, dia nggak percaya. Itu sebabnya, mohon maaf, beberapa orang yang belajar filsafat atau ilmu-ilmu akliyat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasio, logika, itu kadang-kadang mengkritisi teks orang-orang yang berpegang kepada teks. Dia tidak menolak Allah, tidak menolak Rasul, tapi dia menolak cara orang-orang kelompok pertama memahami teks. Itulah sebabnya kenapa terjadi perdebatan antara Allah itu di langit atau tidak perlu bertempat. Allah bertempat atau tidak bertempat. Orang yang mengatakan Allah bertempat itu karena ada teksnya menyebutkan ada 6-7 ayat di Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Nah, ini kan menunjukkan tempat. Tapi orang-orang yang berakal ini kemudian mempertanyakan, terus sebelum Allah menciptakan aras, menciptakan langit, Allah di mana? Nah, maka terbentur-benturlah di situ, ya. Jadi orang ini sebenarnya sudah beda kelas. Kemudian yang ketiga, ada kelompok yang sudah masuk kepada akal terapan. Ini yang disebut orang-orang laboratorium, orang-orang kedokteran praktis ya, ahli kimia praktis. Kalau tadi kimianya murni, matematikanya murni, kedokterannya murni. Sekarang sudah masuk ke alam praktis, dunia lab, klinik. Nah, itu yang disekolahkan hari ini, ada sekolah kedokteran, jurusan teknik sipil dan segala macamnya. Dan mereka punya kaidah. Apa kaidahnya? Yang disebut ilmu itu sesuatu yang sudah diuji secara keilmuan. Makanya kenapa sekarang lembaga-lembaga kesehatan di dunia itu, kemudian seperti WHO atau ahli-ahli kedokteran dimanapun, itu susah percaya dengan jamu-jamu di negeri kita. Meskipun kitab-kitab mengenai jamu itu sudah banyak, masalahnya cuma satu. Mereka tidak menolak bahwa jamu-jamu itu berkhasiat. Tapi kajian mengenai jamu-jamu, penelitian mengenai jamu-jamu itu belum ada yang terekap secara secara ilmiah, standar-standar keilmuan kedokteran. Dulu ada orang sakit, diobati dengan temulawak, 40 hari sembuh, tapi tidak ada laporannya. Beda dengan kedokteran barat hari ini, mereka mencoba satu obat, lalu ada percobaannya, ada perkembangan indikatornya, dalam sekian bulan apa yang terjadi, bulan berikut apa yang terjadi. Ini tidak dilakukan dalam terapan jamu. Bukan berarti jamu ini tidak ada, gitu, tapi tidak teruji. Maka bagi level ketiga ini, kalau tidak teruji, maka dia tidak ada. Nah, kalau dia orang ahli agama, nah ini mulai hobi nyoba-nyoba Allah. Contohnya gini, kata Ustadz Fulan, sedekah bikin duit banyak. Coba gitu. Kalau terjadi, dia percaya. Kalau nggak terjadi, dia nggak percaya kepada agama kita. Kata Ustadz Fulan, ngelihat mobil bagus, baca sholawat. Nanti dikasih Allah. Coba. Dicoba. Ada yang berhasil, dia percaya, tambah kuat beragamanya. Ada yang tidak percaya. Kata Ustadz Fulan, kalau sakit kepala begini, ruqyah. Kalau yang sembuh, dia tambah kuat. Yang nggak sembuh, dia nggak kuat. Jadi, kepercayaannya itu berdasarkan percobaan. Nah, ini kemudian menjadi masa depan ilmu pengetahuan di dunia. Tapi
Ini juga kalau dibawa ke agama, ini sebenarnya juga menjadi basic. Maka ada yang keempat. Nah, yang keempat ini orang mengenal Allah, mengenal sesuatu dengan ruhaninya, dengan ruhnya, ya, dengan kolbunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, bukan benda, maka tidak bisa dicapai dengan benda. Kita kenapa bisa melihat langit, bumi, gunung? Karena langit, bumi, gunung itu benda, materi. Kenapa kita bisa merasakan cinta, benci, kesel? Karena itu ada dalam diri kita psikis, ada di akal kita, ada di jiwa kita. Lalu, kapankah kita merasakan Allah? Maka ada kata kunci itu rasa, itu zauq. Imam Ghazali mengatakan, la ya'rifuha, la ya'lamuha illa man yazuquha atau man zaqaha. Tidak mengenal bab ini kecuali yang merasakannya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saya ringkas, kalau ingin mengenal Allah, maka kita harus mengaktifkan 4 perangkat ini. Pertama, carilah teksnya secara empirik. Yang kedua, gunakan akal yang sehat. Yang ketiga, kemudian cobalah berpetualang, berpiknik. Kalau perlu ngaji ini, kajian ini, sehingga kita kemudian ada perbandingan, mencobai. Dan yang keempat, mulailah praktek di dalam diri sendiri, merasakan, mengingat-ingat kebesaran Allah. Maka Allah kemudian, karena orang Bani Israel ini banyak jidalnya, banyak debatnya, Allah mengatakan, kamu kalau tidak ingat aku, cukup ingat nikmatku. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau nggak ingat Allah, ingat nikmatnya Allah. Ini juga sama. Kita kalau lagi tengkar sama teman kita, atau sahabat kita, atau teman hidup kita, maka ingat kebaikan-kebaikannya. Supaya kemudian eksistensi dia hadir lagi dalam diri kita. Itu bagian pertama, Bapak Ibu. Kemudian, jika ingin mengenal Allah, apa yang akan dikenal? Kalau filsafat hanya meyakini Allah itu ada atau tidak. Dan mereka sepakat mengatakan Allah ada. Dalam ilmu akidah, kemudian dipelajari apa saja. Maka ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ini adalah next kesempurnaan dari ilmu-ilmu yang tadi. Apa itu? Jadi yang dipelajari dalam ma'rifatullah, mengenal Allah itu minimal ada 4 juga. Pertama, mengenal namanya. Maka kita belajar Asmaul Husna. Saya dengar di Masjid Al-Hidayah, di PO, sudah ada kajian Asmaul Husna. Cuma sayangnya terhenti. Ya. Yang kedua, mengenal af'alnya, perbuatannya, keajaiban-keajaibannya. Yang ketiga, mengenal sifat-sifatnya. Ya, ini yang bisa menyentuh ini cuma ahli-ahli kolbu. Ya. Yang terakhir, mengenal zatnya. Ini rahasia Allah yang ada di kolbu Rasul. Kita nggak sampai ke sana, minimal kita 1, 2, 3 ini. Nama, perbuatan, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi objek dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, semoga ke depan kita bisa menghidupkan kembali ma'rifatul asma, mengenal nama-nama Allah. Jadi nanti saya akan coba mengajak Bapak Ibu semua, membimbing kita semua dengan izin Allah tentunya, tentang nama, perbuatan, dan sifat-sifatnya yang maha agung. Lebih kurang itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengantar mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi tentang perangkatnya. Yang sempurna nomor saling menyempurnakan ya. Yang pertama basic, empirik, panca indera, kedua akal, ketiga coba-coba, ya, percobaan namanya tajribah, yang keempat zauq ruh. Dan ini lebih sempurna. Inilah ma'rifatnya Nabi, para aulia. Lalu apa saja yang akan diketahui? Nama. Nama-nama itu ada yang tertulis di Quran, ada yang tertulis dalam kitab-kitab yang lama, ada yang tertulis dalam hati orang beriman. Contohnya, kalau kita sakit, maka di hati kita menjerit, Ya Syafi, wah yang maha penyembuh. Kita kalau mendengar orang terdekat kita sakit, sahabat kita sakit, ada yang meninggal, maka yang teringat Ya Syafi. Ada yang hidup, mati, Ya Muhyi, Ya Mumit. Hampir setiap hari kita mendengar ada orang-orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bekerja adalah Ya Muhyi,
mumit, Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, nama-nama itu mengalir di alam semesta. Kalau tidak ada nama Allah pada diri kita, maka kita sudah mati dari dulu. Ya, kita sudah nggak hidup dari dulu. Jadi mengenal nama adalah mengenal diri. Mengenal nama adalah mengenal diri. Mengenal diri adalah awal dari mengenal ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita simpulkan bagaimana cara mengenal Allah. Karena tadi panjang sekali ceritanya, cukup dengan kalimat yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli qalbu, ahli ruh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau ingin kenal Allah, kenali dirimu. Kenali diri, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Kalau sudah kenal Allah, orang pun akan kemudian luput, tidak lagi mengenal dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang melakukan Allah, semoga ini pengantar bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah diwariskan oleh Nabi, para sahabat Nabi dan ulama-ulama yang arifin, alimin. Wassallallahu ala Muhammad. Saya kembalikan kepada host Sidi Musa, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih. Pak Tri, Pak Muhyiddin, saya bacakan pertanyaan ya. Saya pilihkan beberapa pertanyaan mungkin. Pertama, Assalamualaikum Buya. Ketika anak saya bertanya Allah itu siapa, dari mana, lalu ada Allah di mana, apa yang harus saya jelaskan dia kepada anak saya itu? Ya, bagus. Anak-anak, Bapak Ibu, ini dia berada di tahapan mana? Anak-anak ya. Anak-anak itu karena semua kita awalnya pernah jadi anak-anak, akal pikiran kita yang kemudian dia berkaitan erat dengan otak dan kolbu. Nah, tapi anak-anak itu adalah pembentukan otak. Maka si otak ini tidak pernah bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Otak kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah dengar. Dan otak ini hanya bisa mendengar sesuatu yang sifatnya empirik, yang nyata, ada objek fisiknya. Maka jangan memfisikkan Allah. Nah, tapi kenapa ada hadis, misalnya kita pakai saja satu hadis. Nabi didatangi oleh seorang sahabat namanya Amr bin al-Hakam atau Muawiyah bin al-Hakam, ada dua riwayat yang berbeda menyebutkan nama rawinya, nama sahabinya, membawa seorang budak perempuan, dan di situ ada 3 versi. Versi pertama, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu si perempuan menjawab, di langit. Ini kalau kita mengikuti ilmu yang tadi saya sebut dengan ilmu epistemologi atau bagaimana cara mengenal sesuatu. Ini orang, si perempuan ini dia masih seperti anak-anak. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan orangnya naqisul aql atau semaknanya ya, qasirul aql. Akalnya tidak semaju, tidak selengkap, sesempurna orang yang berakal ya. Jadi dia masih kayak anak-anak. Ketika dia mengatakan jawab fis sama, di langit, berarti dia menolak berhala. Maka Nabi menganggapnya mukmin. Itu baru satu versi. Di versi yang kedua tidak disebutkan bahwa perempuan ini kurang akalnya. Nabi bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb kamu? Lalu perempuan mengatakan, "Allah, Rabbi Allah." Di hadis yang ketiga, Nabi bertanya, "Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah?" Dan dia kemudian mengulang persaksiannya. Hadis ini saling melengkapi, jangan kemudian tinggalkan satu sama lain, karena hadis itu pada dasarnya yubayyin ba'duha ba'dan, menjelaskan satu sama lain. Cuma sayang orang yang sudah memangkas ini dan mengatakan, pokoknya yang benar cuma yang satu. Nah, ini sudah melanggar kaidah-kaidah muhaddisin, ahli ushul fiqih dan aqidah. Ya. Nabi SAW berbicara sesuai dengan akal itu orang. Ya. Namun teman-teman, saya kalau nanya, kalau ada orang mengatakan Tuhan di langit, dia sudah disebut masuk Islam atau belum? Kita sepakat, tentu belum. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam ilmu aqidah. Hadisnya harus di-compare dengan riwayat yang ketiga. Lalu bagaimana cerita ke anak?
Ketika Anda mengatakan Tuhan, Tuhan itu gede, itu sebenarnya untuk umuran dia sudah benar. Tuhan itu meliputi alam, lebih gede dari langit dan bumi, itu sudah cukup. Tapi anak-anak itu otaknya adalah otak yang suka story, visual. Maka ceritakanlah kepada anak-anak kehebatan Allah. Jangan ceritakan tentang zat Allah, tapi ceritakan sifat-sifat kebaikan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nama yang dalam bahasa kita disebut Tuhan, dalam bahasa lokal disebut dengan Gusti Pangeran dan segala macamnya, ya. Itu cuma penyebutan. Allah itu bukan juga bahasa Arab murni, itu bahasa Arab yang bahkan berasal dari bahasa lebih tua, bahasa Nabi Adam, ya, yang kemudian melahirkan bahasa Suryani, Ibrani, dan Arab. Ya, kita kemudian sebut bahasa Semit, Allah. Ya. Dan memang ini Allah pilih namanya dengan nama yang paling mudah dipahami oleh semua makhluk, yaitu lafaz Allah. Ya. Kadang dia menyebut dirinya huwa, dia. Ya. Dia ini juga sulit untuk diceritakan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam Al-Qur'an itu ada cerita tentang dia yang menciptakan, dia yang menumbuhkan, dia yang kemudian menggerakkan. Maka berceritalah kepada anak tentang Allah mengenai apa yang dia lakukan. Nah, ini adik dulu kecil, sekarang gede. Nah, itu yang membuat adik besar itu Allah. Jadi giring dia, bawa dia untuk bercerita tentang dirinya, tentang peran Allah pada dirinya. Semakin dia mengenal peran Allah dalam dirinya di alam semesta, semakin dia mengenal Allah, semakin dia ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cerita hal-hal yang sifatnya fisik, apalagi yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatakan, saya bertanya ke anak saya di mana Allah, cuma mengatakan Allah di langit. Ini orang terjebak baru pada pengenalan Allah pada tahapan empirik. Jadi kalau kita mau ngalah, betul, orang yang mengatakan seperti ini untuk tahapan empirik dia sudah benar. Tapi untuk tahapan rasio akal yang sahih, kolbu orang ini masih jauh. Jadi bawa anak bercerita secara visual mengenai peran-peran, keindahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Buya caranya untuk mengkoneksikan kekuatan ruh ke jasad? Masya Allah. Kita nggak usah mengkoneksikan, memang ruh kita sudah terkoneksi dengan jasad. Ya. Sekarang yang harus dilakukan adalah, kenapa kita tergesa-gesa? Kenapa ada orang panik? Kenapa ada orang di dunia ini kemudian berkeluh kesah? Itu karena dia pergerakan di otaknya terlalu cepat. Dia kemudian tidak melihat sesuatu secara detail. Kenapa orang suka membenci? Kenapa orang suka mengkritik? Dia tidak melihat sesuatu secara tenang. Makanya cara mengkoneksikannya cuma satu. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Hidupkan kolbu itu, ruh itu, dengan bacaan la ilaha illallah. Tiada yang disembah, tiada yang dicintai kecuali Allah. Kata cinta, menyembah, memuji, inilah pekerjaan ruh. Maka kalau baca la ilaha illallah, jangan hanya baca dengan lisan. Coba mulai mengaktifkan ruh ketika membacanya. Apa yang kita katakan? Tiada yang aku cintai, tiada yang aku tuju, tiada yang aku rindui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata rindu, kata cinta adalah kosakata yang disukai oleh kolbu, yang disenangi oleh ruh. Perbanyak lafaz ini, kemudian sering-sering memanggil Allah ya Rahman. Inilah rahasianya. Kenapa? Ayat itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman dan Rahim adalah energi yang kemudian diberikan Allah kepada ruh. Karena Rahman dan Rahim secara huruf ini nggak jauh-jauh berbeda. Ya, alif, lam, ra. Ada haknya, bedanya ini ada wawnya, ini tidak ada. Dan ini bukan cocok logi teman-teman. Ini ada dalam ilmu huruf yang dulu pernah dijelaskan oleh Imamun Al-Kabir Abdul Karim Al-Jili. Ya, jadi banyak-banyak baca dua kalimat ini, la ilaha illallah, dan mulai semua sesuatu dengan basmalah. Kalau ada orang makan tanpa basmalah, itu ruhnya tidak ikut makan. Yang makan adalah syaitan. Dan hadisnya sahih. Berarti,
Jika ingin ruh kita makan, saat tubuh ini makan dan minumlah dengan membaca namanya Rahman, Rahim. Maka ruh pun ikut makan. Itu cara mengkoneksikan diri kita dengan ruh. Pertanyaan berikutnya, dari segi apa ilmu kedokteran masuk dalam bab filsafat Buya terkait bahasan ini? Belajarlah sejarah filsafat. Bukalah kitab-kitab filsafat. Sebagai contoh, siapa tokoh filsafat yang kita tahu? Tentu teman-teman tidak asing dengan nama Aristoteles. Tidak asing dengan nama Socrates, Aflatun, Plato. Itu untuk Greek, Yunani kuno. Sekarang kita nggak usah pakai Greek, kita pakai yang Muslim. Ada al-filosof al-kabir, namanya Al-Kindi. Ini adalah orang yang melakukan proyek pertama penerjemahan kitab filsafat dan menulis Rasail Al-Kindi, Al-Falsafiyah. Kemudian diteruskan, disempurnakan oleh Al-Farabi, lalu Ibn Sina. Mereka semuanya adalah dokter, mereka filosof. Jadi dulu itu filosof itu bisa ngobatin orang secara fisik. Lah saya disebut filosof, saya nggak bisa ngobatin kecuali pikiran Anda ya, pikiran antum. Ya kalau ngobatin hati, insya Allah ilmunya, perangkatnya ada sama kita. Bukan berarti saya juga langsung bisa ngobatin, tidak. Tapi kalau ngobatin fisik saya nggak bisa. Itu filsafat terapan yang masuk ke dalam ilmu tib terapan. Ibn Sina punya kitab Asy-Syifa. Orang yang tidak mengenal apa arti kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuhan. Teman-teman barangkali kaget. Kitab Asy-Syifa, penyembuhan Ibn Sina, bukan dimulai dari penyembuhan fisik. Jilid pertamanya adalah Al-Ilahiyat, penyembuhan yang berkaitan dengan ilmu keilahian. Jadi dia ingin mengobati akal pikiran seseorang mengenai konsep bertuhan kepada Allah. Ada satu jilid tebal, ya saya suka sekali baca kitab itu dulu waktu masih kuliah dan mengajarkannya waktu S2. Ternyata dekat sekali dengan ilmu akidah. Cuma pengantarnya karena filsafat muternya sangat jauh. Ya. Barangkali kalau kita mengkaji, kita nggak ada yang kuat. Ya. Kemudian beliau nulis tentang Tabi'ah. Baru di situ kemudian masuk bab kedokteran. Jadi kedokteran itu masuk ke filsafat Tabi'iyah, filsafat tentang bab fisik. Ya. Jadi kalau dibagi oleh beliau filsafat ada yang fisika, ada yang metafisika. Ini yang membagi imam-imam itu sendiri. Ya. Dan ada yang di antara keduanya, yaitu ilmu matematika. Jadi, teman-teman, mohon maaf ya, orang-orang di luar sana itu kayak burung beo. Dengar ada ustadz, ada syekh mengatakan filsafat haram. Tapi si syekh ini sendiri nggak paham filsafat yang mana. Akhirnya membeo, lalu ikut-ikut mengatakan, filsafat haram, mantik haram. Tapi dia lupa. Ada yang mereka itu dulunya belajar matematika, ada yang hobi matematika, ada yang bukan buah bimbel matematika, ada yang hidupnya dengan ngitung-ngitung. Itu semua ilmu falsafah. Antum haramkan, antum makan dari situ. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya mengenai perbuatan Allah itu contohnya bagaimana? Mengenal perbuatan Allah itu contohnya bagaimana? Sabar, nanti kita bertahap akan masuk ke sana. Ini nanti kita mulai dari nama, lalu perbuatan, lalu sifat. Sabar ya. Next time, insya Allah kalau umur kita panjang, kajian kita berlanjut dimanapun. Ya. Izin bertanya, Buya, untuk memulai zikir apa yang harus dibaca? Doa zikir. Apakah zikir Asmaul Husna? Zikir yang paling afdol sebelum semua jadi mulai adalah istighfar. Jadi sebelum kita berzikir, mulailah syahadat, penyaksian kepada Allah, perbaharui terus syahadat kita. Tidak usah hiraukan beberapa aliran yang mengatakan syahadat kamu tidak benar, harus disyahadatin ulang. Enggak, kita nggak usah disyahadatin oleh orang, syahadatkan diri sendiri, lalu beristighfar, lalu bacalah mana yang mau kita baca sesuai bimbingan dari guru-guru kita. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya,
Ma'rifatullah yang kita bahas ini bedanya dengan asma wa sifatnya salafi apa? Beda lah. Ya. Kalau di Salafi dibagi 3, yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini berdasarkan pandangan manhaj empiriknya Ibnu Taimiyah, dan ini berbeda dengan yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Imam Imam Al-Junaid, Imam Al-Qushairi, Imam Ghazali. Jadi yang kemudian berkesesuaian dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang paling saya suka adalah beberapa keterangan dalam Sunan Tirmizi, ahli hadis, murid Imam Al-Bukhari. Baik. Berikut ini ada pertanyaan terkait dengan takwil yang dilakukan oleh Sunnah wal Jamaah. Kalau kemudian diprotes oleh sebagian Ustadz Salafi, kalau diartikan istiwa sebagai berkuasa, lalu bagaimana sebelum arsy itu diciptakan? Apakah Allah belum berkuasa? Nah, teman-teman, itu pertanyaan karena tidak belajar kaidah-kaidah akidah. Allah itu dulu, sekarang, nanti sama aja. Karena kata dulu, sekarang, dan nanti tidak berlaku pada Allah. Maka pertanyaan Allah sebelum menciptakan aras tidak berkuasa, ini pertanyaan yang kemudian disebabkan karena asumsi yang tidak tepat. Maka ya, nanti bertahap saya akan coba jelaskan bagaimana cara berpikir tepat mengenai Allah supaya tidak bertanya sesuatu yang tidak pas. Nah, perdebatan-perdebatan tadi bisa bahkan bukan hanya dihindarkan, tapi dihilangkan sama sekali, bahkan runtuh. Baik perdebatan yang dilakukan kelompok tekstual, Salafi, ataupun kelompok kontekstual yang suka mentakwil, nanti bisa hilang semua. Pertanyaan berikutnya terkait dengan retorika, dan ini pertanyaan yang sangat umum. Saya mau berretorikot, namun orang tua bilang jangan dulu, nanti bisa, kalau mengamalkannya bisa gila. Mohon penjelasan Buya, dan mohon rekomendasi torikot yang ada di sekitar Kota Padang. Ya, itu karena empirik. Jadi ada orang-orang tua kita karena sayang sama anak, kemudian itu terjadi di mana saja. Kebetulan ada orang yang belajar kebatinan, lalu belajar torikot, lalu mengalami goncangan kejiwaan. Kita nggak sebut gila, tapi goncangan kejiwaan. Karena ini penyakit-penyakit yang disebabkan ingin memikirkan Tuhan, memikirkan Allah, tapi tidak dengan caranya. Lalu apa yang terjadi? Muncullah penyakit yang dulu disebut oleh Abu Bakar Ar-Razi, penyakit gila bertuhan. Nah, orang ini kemudian menjadi miring-miring, ya, jadi berpikirnya tidak jelas. Yang selalu menjadi objek untuk bahan bulian, itu selalu korban yang dizolimi adalah kelompok sufi. Jadi saya melihat para sufi, para ahli thariqat, para ahli tasawuf ini sudah dizolimi lama, terutama dalam bab gila dan menggila ini. Padahal hal ini tidak ada kaitan dengan gila. Coba lihat hari ini banyak orang gila, banyak orang stres, apakah karena dia belajar tasawuf? Tidak. Teman saya kuliah S2 di UIN jadi gila, karena memikirkan proposal. Teman saya ada yang gila karena putus cinta, apakah kemudian kita nggak boleh jatuh cinta? Ya, teman kita ada yang gila karena dia tidak masuk PNS, apa kemudian bapak, ibu melarang anaknya masuk PNS? Teman saya ada yang gila karena gagal jadi caleg. Apakah kita ngelarang orang menjadi wakil rakyat, bertarung dunia politik? Jadi kaedah-kaedah ini karena orang awam mempunyai kelemahan perangkat akliyah, akal, dia memukul rata. Oh, berarti masuk tasawuf, gila dong. Nah, inilah yang terjadi pada orang yang mengharamkan ilmu kalam, yang mengharamkan ilmu tasawuf, yang mengharamkan ilmu-ilmu yang dia nggak ngerti. Yang paling lucu, orang mengharamkan ilmu kalam, tapi pakai definisi Syekh Shalih Utsaimin, Ibnu Utsaimin, ya. Nah, Ibnu Utsaimin nggak ngerti filsafat dan kalam. Lalu kenapa dipakai definisi dia? Sama, kita bertanya penyakit jantung, nanyanya kepada dokter umum. Jadi nggak ngerti, dia cuma mengerti pertanyaan-pertanyaan umum. Betapa banyaknya hari ini orang tidak mengamalkan satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang alim jika kamu tidak tahu.
Maka dalam bab ini orang tua tidak jadi rujukan, yang jadi rujukan adalah ulama. Apa tarekat yang bisa dipelajari? Tarekat mana saja yang bersanad. Yang kalau bisa tidak jauh-jauh dari pesantren, atau tokoh-tokoh di keulamaan yang mengerti akidah Ahlussunnah dan dia mengamalkan syariat secara apik, meskipun tidak sempurna, tapi minimal dua pencirian itu, bersanad dan bersyariat. Alas? Udah ya? Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan buku akidah. Oke. Ada buku akidah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Apakah buku itu bagus untuk dipelajari atau ada rekomendasi lain? Oke, Said Sabiq pada dasarnya dia akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah waktu tinggal di Mesir. Lalu ketika pindah ke Saudi, beliau nulis kitab Fikih Sunnah, kemudian nulis kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Di situ beliau menyembunyikan keasy'ariannya. Ya, tapi saya masih melihat ada sisi-sisi itu dan lumayan bagus. Cuma sayangnya di Fikih Sunnah, beliau terjebak pada satu fikih yang fikihnya sudah masuk ke bab akidah Murji'ah. Oke, di bab Riddah, bab Murtad, bahwa beliau bercerita tentang kalau ada orang fisiknya menyembah gunung, menyembah matahari, berhala, tapi hatinya tidak menyembah, maka dia tidak kafir. Said Sabiq ini barangkali ingin berhusnuzon, berhukum dengan hukum akal, hukum kolbu, tapi tidak pada tempatnya. Akhirnya ini kemudian dikritisi oleh banyak ulama Libanon, ulama Suriah, mengenai apa yang ada dalam kitab fikih sunnahnya. Adapun kitab akidahnya boleh dijadikan ibrah, bacaan, dan sangat bagus dijadikan sebagai tambahan wacana buat kita. Ala kulli hal, beliau rajul saleh, orang baik. Dulu yang pernah ketemu beliau sering itu guru kita Said Agil Munawar, ya, mantan Menteri Agama yang dulu waktu belajar di Madinah dan di Mekah pernah bertemu dan belajar beberapa kali. Orangnya pendiam, orangnya sangat bersahaja, tidak banyak komentar, sangat baik, kana khairan, ya, salihan. Gimana, Sidi Musa, Pak Mahyudin, Pak Pengurus? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Cukup barangkali ya? Ada lagi nih. Pak masih ada pertanyaan? Ada lagi, Pak Ustaz. Banyak ya. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan lah, silakan. Ini banyak yang orang yang ilmunya Mungkin dunia ya'ti min haula Halo? min jamaah lipo. Fi wujud? Assalamualaikum, Ustaz. La masalah itu. Silakan Pak Tri. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Sebentar. Ya. Udah? Ya, silakan Pak Tri. Silakan Pak, baru bisa dengar. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, saya Trihadi, Pak. Baik. Saya mau tanya nih. Sekarang ini banyak orang-orang yang punya ilmu dunia cukup tinggi, punya akal yang cukup lah kalau kita bilang. Tapi mereka ini terjebak sama yang tadi Ustaz katakan 1 tambah 1 = 1000. Gitu. Ini penyakit dari mana? Terus kita bisa lihat kalau misalnya pas mau pilkada, mau apa-apalah, Pilgub, ya itu banyak orang-orang yang misalnya nih ke Gunung Kawi lah, ke Gunung apalah. Yeah. Ini kan mereka terjebak sama 1 tambah 1 sampai dengan 1000. Yeah. Mereka gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak sekolah. Ya ini gimana nih logikanya? Saya juga belum bisa berpikir kenapa mereka terjebak sama yang ini. Padahal kita kan udah ada Al-Quran, Sunnah. Betul. Ada guru-guru kita ini banyak mau pakai YouTube apa aja bisa. Dari Ustadz ini, Ustadz itu, kitab juga udah banyak yang diterjemahkan. Mereka juga bisa baca, bisa lihat, bisa lihat. Ini menurut Pak Ustadz gimana Pak? Iya, itu yang dikatakan dalam surat Al-Mulk tadi. Lau kunna nasma'u aw na'qil. Coba kalau kami mau mendengar atau mau berpikir. Mereka nggak mau berpikir di situ. Jadi ada satu ungkapan ini Pak.
orang yang sedang terdesak, baik karena persoalan duniawi, politik, sakit, hidup susah, maka daya tawar akalnya itu rendah. Daya tawar akalnya rendah, apalagi daya tawar iman. Karena dia ikut, misalnya dia sakit, pengen sembuh. Kata orang, kalau datang ke gunung itu atau ke dukun itu sembuh, maka dia tidak pakai akal lagi. Dokter yang sudah cakep begitu rapi itu nggak sembuh-sembuh. Masa dengan dukun yang dia sendiri kesakitan di badannya nggak bisa menyembuhkan, itu datang ke sana. Yang paling lucu, orang pengen sugih, pengen kaya, datang ke dukun yang dukunnya miskin. Ini lucu sekali ya. Yang lagi artis-artis ingin mempertahankan popularitas, datang ke dukun yang dia nggak populer, dan dia nggak bisa populer, pakai susuk lah, ya. Dan itu kan menyengsarakan diri. Nah, ini kenapa? Karena ada desakan-desakan pada hajat hidupnya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menjadi makhluk yang utuh, jangan pernah goyah oleh hajat-hajat tadi, hajat hidup, hajat materi, persoalan-persoalan, sehingga daya tawar akal kita tidak menjadi menurun, tetap dia pada posisinya, sehingga tidak menjadi 1 tambah 1 jadi 1000. Ya. Kecuali kita mengikuti matematika ilahiyah. Ya. Kalau bagi Allah bisa saja berapapun, tapi kita pakai akal aja dulu, karena akal ini adalah salah satu perangkat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang sekali orang hari ini memusuhi akal. Akal nggak perlu dimusuhi, akal itu jadi perangkat, bukan jadi sumber. Ya, kesalahan orang-orang di luar menganggap akal sebagai sumber lalu bertentangan wahyu. Mana ada akal bertentangan dengan wahyu? Karena akal itu sendiri adalah perangkat untuk menerima wahyu. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, kira-kira itu tanggapan saya, Pak. Daya tawar yang rendah disebabkan karena jepitan hidup, kebutuhan yang lebih besar, keinginan yang lebih besar daripada kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang tanya dari Jemaah Al-Hidayah, silakan Pak. Silakan dari Bapak Ibu Jemaah Lipo Al-Hidayah. Izin Ustadz, saya bertanya Ustadz. Silakan Pak. Iya. Saya ingin bertanya, memang mungkin agak sedikit di luar tema Ustadz ya. Saya itu pernah mengeser video Buya ini masalah cara sholat. Jadi ada komentar kawan itu, kok beda ya cara sholatnya. Maksudnya saya mohon penjelasan, beda cara sholat orang yang hanya dengan syariat dengan cara sholat orang yang bertasawuf. Itu kira-kira bagaimana cara sholat yang benar? Cara sholat itu semuanya benar, Pak. Tapi benar itu sesuai dengan kelasnya tadi. Yeah. Kalau pas empirik, dia sibuk dengan teks, hafalan, itu bacaannya sesuai dengan riwayat ini, riwayat itu, oke. Itu sudah selesai di ahli fikih, ahli hadis. Cuma masih ada orang yang mau turun lagi ke situ, turun kelas. Kalau mau naik, dia sholat, dan dia sadar apa yang dia baca. Nah, ini sudah level 2. Jadi, khusyuknya orang level 1 itu khusyuk bacaan yang bagus. Khusyuk level 2 mengerti apa yang dibaca, sadar saat membaca. Khusyuknya level 3 itu dia coba dulu apa rasanya ketika membaca. Jika ada getaran maka dia sebut khusyuk. Jika ada berfaedah maka dia katakan hebat. Ada khusyuk yang level 4. Ini langsung qalbunya bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan kelas. Ini tidak bertentangan, ini hanya perbedaan kelas. Ya. Berbeda itu ada 2, perbedaan yang kontradiktif. Kalau dia setara, kalau perbedaannya beda objek, beda tingkatan, ini tidak disebut perbedaan yang kita maksud. Jadi kalau ada yang komentar begitu, barangkali Bapak lihat aja orangnya lagi di posisi mana nih. Orangnya orang panca indera, empirik,
rasional, orang eksperimen, atau orang yang sudah masuk ke alam intuisi rohani. Jadi bagi saya tidak masalah. Dan ini yang Nabi katakan sendiri, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Jika Nabi mengatakan sebagaimana engkau melihat, maka Nabi tidak mewajibkan seperti aku salat. Ada sahabat yang menangkap secara zahir, ada sahabat yang menangkap secara akliyat, akal, ada sahabat menangkap secara qalb. Nah, saya ingin memadukan semuanya, meskipun apalah daya, kita tidak pernah sempurna. Hanya Allah dan Rasul yang sempurna. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya, gimana? Masih ada lagi? Cukup barangkali. Oke lah. Kalau nggak ada lain, kita tutup aja, Pak Ustadz. Baik. Ya, saya tutup dari saya sebelum saya kembalikan kepada host dengan baca kafarah majlis. Barakallahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Semoga kita diberkahi, Bapak Ibu jaga kesehatan, taati saja apa yang sudah disepakati oleh orang yang mengurus negeri kita, nggak usah terjebak konspirasi, karena pikiran konspiratif bisa mencederai psikis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.